Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Lukman Hakim Tagalog SE sebagai moderator membawa acara pada sesi pertama ini, dan juga kepada saudara-saudara mahasiswa, calon mahasiswa ya. Saya berdiri di depan aja. Kalau dekat lebih mantap ya. Terima kasih ya Pak moderator, saya belakangi. Perkenalkan, saya sebagai narasumber ya untuk kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ini sistem pendidikan yang kita terapkan saat ini. Sebelumnya kita menerapkan kurikulum KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, berjalan selama 2 tahun. Kemudian dirubah kembali menjadi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Sebenarnya target dan sasarannya hampir sama, hanya saja yang diharapkan adalah oleh Menteri Pendidikan kita, Nadiem Anwar Makarim, NGA, yang saat ini menjabat sebagai Menteri. Dia mengharapkan setiap lulusan dari perguruan tinggi itu akan mampu menerapkan keilmuannya. Maka setiap dalam hal perkuliahan diharapkan kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan secara praktek. Jadi nanti kalian mengikuti perkuliahan ini akan lebih banyak caranya praktek. Saudara mahasiswa pernah ke Bali? Pernah ke Bali? Di mana Bali? Di Jawa, daerah Jawa, Pulau Jawa. Kalau kita mau ke Bali, ada 3 transportasi yang akan kita lewati. Yang pertama naik bus, biasanya naik apa ini? ALS. Kemudian naik kapal laut. Yang ketiga naik pesawat terbang. Kalau boleh saya tahu, kalian pilih yang mana? Kalau yang paling ujung naik. Next, terbang. Kamu pilih yang mana? Naik pesawat. Kenapa? Ingin cepat sampai. Kalau paling ujung pesawat, ingin cepat sampai. Kalau yang di tengah, halo, saya sini dong. Saya sudah berdiri di sini. Mana jawabannya? Sini lagi. Kamu naik apa? Hah? Naik bus. Kenapa naik bus? Kamu? Naik pesawat. Oke. Kamu? Naik pesawat juga. Kamu? Kamu? Naik pesawat. Ada yang naik kapal? Ada naik kapal. Kan tujuannya sama kan? Tujuannya mau ke Pulau Bali. Mau naik kapal, mau naik pesawat, mau naik ALS, silakan saja. Begitulah kita mengikuti perkuliahan. Tujuan kalian adalah untuk mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan kesarjanaan. Kalian mau naik pesawat, boleh saja. Kalian mau ikut naik kapal laut, ingin memandang-mandang pantai, memandang laut, apalagi sore-sore, mantap. Saya mau naik ALS, naik kapal, naik bus. Kenapa? Selain untuk menghemat ekonomi, tiketnya murah, kemudian agak santai juga, Pak. Ada yang salah di situ? Nggak ada. Tujuannya ya sampai. Nah tentunya kalau kita ingin cepat, pastinya kita akan menikmati dalam perjalanan. Contohnya tadi naik pesawat, berangkat dari Pinang Sori
sampai ke Bandara Soekarno-Hatta 1 jam 55 menit. Siapa sini yang pernah naik pesawat? Coba. Berapa kali? Kamu ingat tak siapa samping? Saya ingat. Kayak dia. Saya sudah lebih berapa kali, 20 kali saya naik pesawat. Sampai sekarang ditanya lah, Pak, Bapak ingat gak siapa kawan Bapak sebangku? Saya satu orang pun saya gak ingat. Bahkan saya nggak tanya dia mau kemana, marganya apa. Jangan-jangan Pak Tanjung pula yang sebelah saya. Nggak tanya saya. Tapi coba kamu naik bus, ya kan? Begitu naik dari terminal, naik sampai Sedimpuan belum nanya ini, belum. Begitu masuk Padang, Sumatera Barat, sudah mulai kita lirik sebelahnya. Oh, rupanya anak gadis pula. Kayak-kayaknya, tapi belum kenalan. Sudah sampai Palembang, sudah baru dia tanya, "Namanya adik mau kemana?" "Mau ke depan," katanya. Iya, memang mau ke depan, tapi mau kemana? Mau ke Jakarta. Cerita. Boleh gak minta nomor WA-nya? Ya, saya namanya sudah 1 jam, 2 jam, 1 hari. Boleh lah. Pendek cerita, sampai ke terminal di Jakarta, Pulau Gadung, sudah pisah. Dia menuju rumahnya, kita tidak menuju tempat kita. Sampai ke tempat kita, teringat, oh tadi ada kawan saya. Langsung dibukanya handphone, di chattingnya, sudah sampaikan di tempat apa ini? Sudah bang. Apa yang kita dapatkan di sana? Ada pengalaman lama, prosesnya lama, tapi kita punya pengalaman. Apalagi dipakai naik kapal sampai di pelabuhan Padang, singgah sebentar di sana, lihat pemandangan, banyak yang harus diceritakan. Tapi kalau naik pesawat tadi, coba Anda bayangkan, tak kenal kita, siapa yang dekat kita. Jangankan nomor handphonenya, namanya pun kita nggak tahu. Yang kedua, saya sampaikan, ada sebuah cerita seorang nelayan dengan seorang profesor. Sang profesor mendatangi seorang nelayan. Apa katanya sang nelayan? Pak nelayan, ayo kita berlayar ke samudra. Ayo. Ada cerita, pagi berangkat mereka, lepas dari pantai, berdua naik perahu, berjalan sampai ke tengah lautan. Ditanya sang profesor kepada nelayan, Pak nelayan, kamu sebagai nelayan berapa tahun? 15 tahun. Lama ya? Lama. Lalu saya tanya lagi, kamu tahu nggak tanda-tanda itu? Tanda-tanda itu, kamu lihat itu bintang, kamu itu lihat bulan, kamu tahu nggak apa artinya? Apa dikatakan Pak nelayan? Nggak tahu. Lalu sang profesor pun sambil tersenyum-senyum, kamu 15 tahun nelayan, gak tahu kamu tanda-tanda itu, percuma kamu 15 tahun nelayan. Iya, saya gak tahu. Sambungnya profesor mengatakan, itu sesuai dengan teori, menurut pendapat ini, bahwa kalau bintang berada di sana-sana, maka udara akan menembus sebelah barat, akan terjadilah angin kencang. Tapi kalau ini dijelaskannya semuanya. Sampai dia mengatakan, percuma kamu nelayan 15 tahun. Tanda-tanda seperti itu pun kamu tidak tahu. Iya Prof, iya Pak Prof, saya nggak tahu sama sekali. Saya hanya berpengalaman menangkap ikan. Oh gitu. Sambil cerita, berubahlah cuaca, gelap gulita. Lalu sang profesor mengatakan, Pak Petani, saya lihat ini tanda-tanda mau badai.
Ya Pak Prof, mubadi ini. Itu tanda-tandanya angin kencang itu. Iya Pak Prof, betul. Berarti kita mau tenggelam lah kita ini. Iya Pak Prof, betul. Pak Prof ucap dia. Diam dia seketika. Lalu Pak nelayan bertanya sama Pak Prof. Pak Prof, sudah setengah jam Pak Prof saya lihat diam saja. Kenapa? Takut saya. Kenapa Pak? Takut. Itu kan badai sudah mulai dekat. Kita akan tenggelam. Coba kamu lihat riak-riak ombak sudah mulai besar. Terus, ya nanti saya kapan dia berenang? Apa kata Pak nelayan? Percuma kau seorang profesor, nyelam atau berenang saja kamu nggak bisa. Seorang profesor berenang nggak bisa? Percuma. Udah berapa lama Bapak profesor? 15 tahun. 15 tahun sebagai profesor berenang pun nggak bisa. Silakan Pak, lompat aja ke laut. Akhirnya profesor lompat ke laut, Pak nelayan loncat, dia tolak ini profesor, dia selamatkan sampai ke daratan. Apa hikmah yang diambil? Jangan kamu pernah sombong. Tinggi pun ilmumu, hebat pun kamu jangan pernah meremehkan orang lain. Seorang profesor pun kamu anggap enteng kepada seorang para nelayan, jangan pernah kamu lakukan. Itulah implementasi dari kebijakan kampus merdeka ini. Ada attitude yang harus kita tekankan, etika. Maka dalam pembelajaran kurikulum ini itu yang harus ditekankan. Adakah orang sekarang lagi gak percaya sama Tuhan? Gak ada. Orang pasti percaya sama Tuhan yang menciptakan bumi, langit, dan semua isinya adalah Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Apa tujuannya? Tujuan menyiapkan SDM untuk era industri 4.0. Tak seberapa lama kita ikuti revolusi 4.0, revolusi industri. Hari ini sudah masuk kepada Society 5.0, sudah menggunakan teknologi canggih di sini. Sekarang sudah menggunakan komunikasi dan informasi digabung. Makanya siapa saat ini yang nggak punya akun Facebook, akun WhatsApp, akun apa lagi, TikTok, maka saya katakan terlalu lama. Kamu gak punya akun saat ini, terlalu lama. Prioritas utama perguruan tinggi itu adalah ke depan menciptakan sumber daya manusia. Siapa itu? Kita. Maka perguruan tinggi akan menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Siapa? Kalianlah pemimpin masa depan. Maka yang diharapkan pemimpin yang masa depan itu bagaimana? Yang unggul, yang mempunyai kreativitas dan mempunyai inovasi. Makanya saya akan tuntut sama kalian nanti adanya kreativitas mahasiswa. Saya sudah siapkan itu STIMA. Semua produk-produk yang kalian ciptakan silakan jual di situ nanti. Silakan. Mau buat kerupuk sambal pun kalian bisa jual di situ. Apapun produk-produk kalian silakan jualkan di situ. Kita buka khusus untuk kampus swalayan bagi mahasiswa. Unggul pemimpin masa depan. Proses utamanya adalah pembinaan pembelajaran. Tak akan mungkin orang bisa pintar, cerdas, hebat, gak belajar, gak mungkin. Tapi Pak, banyak Pak saya lihat orang gak sekolah tapi sukses. Betul. Bedanya di mana? Orang yang mempunyai pendidikan akan lebih cepat dan tepat membuat suatu keputusan. Akan semakin cepat dan tepat. Nah ini garis bawahi. Orang yang kuliah setiap mengambil keputusan akan lebih cepat dan tepat. Proses utama adalah pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi.
Nah, tujuan pendidikan manusia yang beriman dan bertakwa. Inilah saya katakan tadi. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Makanya kalau ada di antara kalian yang mau menyakiti hati kawannya, yang mau menyinggung perasaannya, ini bertentangan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Ini berarti tidak punya akhlak mulia. Sehat dan ilmu, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab, mahasiswa cinta Indonesia dan Pancasila, serta berbudaya untuk kepentingan bangsa. Makanya setiap kita harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Inilah yang diharapkan oleh tujuan pendidikan tinggi. Sistem dan proses pembelajaran pada perguruan tinggi itu adalah 6C: communication, collaboration, appreciation, critical thinking, creative thinking, computation logic, adaptive flexible leadership, reading skill himbauan mengemban SKS bahasa Inggris. Jadi sini ini akan diharapkan pada Anda dari capaian KKNI ini. Pertama, kurikulum KKNI ini yang diperbaharui, kurikulum yang lama, kurikulum KKNI, kemudian dinaikkan statusnya menjadi Merdeka Belajar. Mahasiswa harus melalui 3 Dharma perguruan tinggi. Ini ingat ini ya, 3 Dharma perguruan tinggi. Pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga adalah melakukan penelitian. Orang akademik yang 3 ini wajib. Mahasiswa wajib mengikuti pendidikan dan pengajaran. Mahasiswa wajib mengabdi kepada masyarakat melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Makanya di semester 6 nanti kalian akan turun ke desa-desa selama 40 hari. Kalian berbaur dengan masyarakat. Kemudian pengabdian kepada masyarakat itu juga kegiatan magang sesuai dengan pilihan. Ada konsentrasi SDM. Saya ingatkan ini, kadang-kadang mahasiswa mau salah pilih dia. Orang kerjanya pinginnya, saya tanya, kamu kepingin dia di mana? Kerja kantor, Pak. Tapi dia pilih konsentrasinya keuangan. Nah, saya diluruskan juga. Kalau kamu kerja di kantoran, kamu pilih konsentrasinya SDM. Kalau kamu suka berusaha, pilihlah konsentrasinya pemasaran. Tapi kalau kamu hobinya hitung-menghitung, pilihlah konsentrasinya akuntansi keuangan. Jangan salah-salah pilih konsentrasinya nanti di semester 4 ya, pemilihannya. Kemudian literasi baru, big data, teknologi dan manusia. Sesuai dengan standar nasional Dikti bulan 3 tahun 2020, ijazah yang kita miliki akan didampingkan dengan SKPI. Apa ini SKPI? Surat keterangan pendamping ijazah. Kalian punya sertifikat keahlian. Jadi selain sarjana ekonomi, kalian juga mempunyai sertifikat keahlian. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, ketika dia tamat selesai sidang wisuda, hanya memiliki 1 buah ijazah. Tapi ketika nanti kalian, selain kalian mempunyai ijazah, juga mempunyai sertifikat keahlian. Nah ini sertifikat kompetensinya, sertifikat profesi dan sertifikat bahasa asing. Makanya
Bisa jadi nanti akan dituntutlah nanti masing-masing mahasiswa harus mampu mengikuti TOEFL. Standarnya berapa? Dari 500 atau 450. Tak sanggup 450, ulang lagi sampai bisa. Sudah bisa, baru boleh mengikuti sidang. Bisa jadi itu syarat menjadi mengikuti sidang. Nah, contohnya, ini contoh saja. Contohnya dalam Merdeka Belajar itu adalah menguasai konsep matematik. Berarti ini statistik, ya. Nanti kamu akan jumpai ketika kamu menulis skripsi, maka akan kamu lihat ada nggak pengaruh disiplin terhadap kinerja. Bagaimana membuktikannya? Diuji secara empirik. Pembuktiannya bagaimana? Berdasarkan statistik. Apakah mempunyai pengaruh secara korelasi? Bagaimana regresinya? Bagaimana determinasinya? Sarjana-sarjana ini harus bisa menguasai itu. Kemudian konsep ekonomi. Apa konsep ekonomi? Coba, siapa bisa? Dengan modal yang sekecil-kecilnya, untung yang modal yang kecil, untung yang besar. Bagaimana caranya? Harus punya strategi. Nah, ini konsep ekonomi dan keuangan. Ini yang harus dimiliki oleh lulusan dari kita. Prinsip aktualisasi dan kemudian teori risiko, menduga risiko, bisa membaca peluang-peluang ke depan, menghitung present value, nilai, presentasi nilai. Kalau menciptakan sebuah ini, nilainya ini. Menciptakan sebuah ini nilainya. Ini harus bisa. Kemudian memproyeksikan nilai akumulasi, cash flow. Kemudian mampu memecahkan permasalahan. Kemudian mampu berkomunikasi secara efektif. Kemudian mampu menulis. Kadang-kadang mahasiswa ini malasnya nulis. Ketika disuruh untuk menulis artikel, malas. Ini nggak boleh lagi, harus dirubah. Bekerja sama dalam teamwork. Maka saya katakan mahasiswa itu harus kerjasama. Kamu sendiri nggak bisa. Oh, saya mau cepat-cepat Pak tamat dari kampus ini, saya kerja sendiri, nggak bisa. Harus berinteraksi dengan yang lain. Beretika dan berperilaku profesional. Lulusan sertifikasi atau sertifikasi ini untuk yang lain, pendidikan agama yang lain maksudnya, ya. Kita masuk sampai di sini. Inilah capaian-capaian dari tujuan dan perguruan tinggi. Nah, lihat di sini kegiatan apa untuk mengikuti kampus Merdeka ini? Praktik kerja, magang. Di mana kita magang? Di perusahaan-perusahaan. Pak, saya kan nggak tahu Pak perusahaan mana. Kampus yang fasilitasi. Pak, saya Pak maunya ke instansi ini. Pak, saya mau ke perusahaan ini. Kampus akan fasilitasi dan juga akan dimediasi. Proyeksi di desa, mengikuti ada umpamanya proyek-proyek di desa selama 6 bulan, umpamanya penyampaian irigasi, susahnya mendapatkan air minum. Kalian ikut terjun dan membantu di suatu desa, itu salah satu program dari Merdeka Belajar. Kemudian Anda mengajar di sekolah, di SD umpamanya. Anda pilih daerah-daerah yang terpencil, kita tinggal, Anda ngajar di sana. Pak, kan kami bukannya misiknya ngajar, apa-apa. Apa yang bisa kamu ajarkan pada SD? Berhitung, bisa. Atau mungkin ekonomi. Anak-anak sekalian, kalau kita menabung dari kecil, maka nanti ketika besar kita akan
semakin banyak. Kalau kamu sudah besar nanti, kamu boleh nyimpannya di bank. Kalau saat ini nyimpannya di mana? Ayam-ayam, ya kan? Bagus kalau kamu nyimpan di ayam-ayam boleh. Tabungnya di bawah tempat tidur boleh, tapi jangan ketahuan nanti sama kakaknya, nanti hilang. Supaya aman, di mana ditaruh? Simpanlah di bank. Bank itu apa? Lembaga keuangan tempat penyimpanan uang dan simpan pinjam. Dijelaskan. Ini kan suatu ilmu kan? Boleh, boleh. Pertukaran pelajar. Kamu pilih mana perguruan tinggi yang akan kamu jadikan tempat studi banding. Tapi ini seleksi biasanya. Ada program dari pemerintah yang dibebaskan kepada mahasiswa mengikutinya. Kalau ini bisa kamu lewati, kamu dinyatakan lolos, kamu bisa mengikuti pertukaran pelajar antar perguruan tinggi. Seperti yang saya katakan tadi, ada mahasiswa kita saat ini mengikuti belajar di kampus luar, bahkan beda pulau di Jawa Barat selama 6 bulan, dibiayai oleh pemerintah, hidupnya dibiayai oleh pemerintah selama 6 bulan, bahkan uang transportasi Sibolga Jakarta ditanggung pulang balik. Kemudian penelitian riset ini juga boleh, kegiatan wirausaha juga boleh, studi proyek independen juga boleh, proyek kemanusiaan juga boleh. Kamu ikut, umpamanya ada program Palang Merah Indonesia, tahu kan? Apa itu? Donor darah. Ini kamu bisa membantu, umpamanya ada organisasi PMI di suatu daerah, kamu ikut terjun terlibat di sana, itu boleh dikatakan sebagai program kampus merdeka. Kita lanjut. Nah, terdapat 8 indikator. Indikator itu artinya tanda-tanda. Tanda-tanda dari kategori kampus merdeka itu kualitas lulusannya. Kualitas lulusannya pernah selama 6 bulan menghasilkan, melanjutkan studi atau menjadi wira swasta. Kemudian setelah kamu tamat nanti 6 bulan, kamu sudah bisa menjadi wira swasta, membuka usaha, atau kamu setidaknya melanjutkan studi dari S1 menjadi S, habis S2 menjadi S, dari S3 apa lagi? Habis. Setidaknya menghasilkan 1,2 sesuai dengan UMR, upah minimum regional. Persentase lulusan program sarjana setahun terakhir menghabis paling tidak 1 semester di luar kampus. Presentasi dosen tetap melaksanakan kegiatan tridharma. Kualitas dosen, nah ini masalah dosen, tetap berkualitas S3. Ini tuntutan bagi dosen. Makanya dosen juga dituntut. Selain mahasiswa juga dosen. Masuk saya. Nah, sekarang saya sedang mengambil sama-sama kalian sedang belajar. Kalian belajar, saya juga belajar. Kabar prinsip saya, long life education. Apa artinya? Long life education, apa itu? Tidak ada berhenti dalam menjual ilmu sampai ke liang lahat. Tidak ada batas waktu, ambang usia, tidak ada. Bapak kan sudah tua, kenapa lagi sekolah? Oh tidak. Kita ingin hal-hal yang baru. Strategi pembelajaran ini modelnya fleksibel, bebas. Oh ada di lapangan, ada, boleh. Pak, kami Pak bosan Pak belajar di dalam kelas. Gimana Pak kalau kita di lapangan belajarnya? Boleh, boleh. Atau sistemnya Pak kita ganti. Janganlah boleh dari itu aja Pak. Boleh, boleh. Ada proses yang pembelajaran fleksibel, outputnya lulusan, outcome-nya kompetitif,
Itulah yang diharapkan. Makanya agak seperti model ceramah, setiap hari catat saja, membosankan. Sedangkan pembelajaran itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini kira-kira capaiannya. KKMI, SKMI sertifikat muatannya, Law Internasional bahasa asing, setidaknya bisa berbahasa Inggris pasif maupun aktif. Nah, ini dia pertukaran belajar, magang, asisten pengajar di satu pendidikan menjadi asisten. Jadi kita bukan sebagai guru, tapi sebagai asisten guru. Kita tanya-tanya di situ SD, Bu, ada sini mata pelajaran IPS? Ada. Boleh saya masuk? Boleh. Maka kita lah masuk menggantikan gurunya. Mata pelajaran ekonomi tentang cara bagaimana supaya bisa menghasilkan uang. Penelitian riset, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen. Nah, ini sebelumnya 4 yang disampaikan: pertukaran belajar, magang, studi proyek independen, penelitian. Kemudian ada asisten pengajar lagi ya, tambahannya. Nah, ini yang dimaksud dengan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata ini maksudnya merupakan suatu bentuk pendidikan. Tapi kita belajar di lapangan. Apa yang kita peroleh di studi belajar, tentunya kita lihat prakteknya di lapangan. Jadi kita akan membandingkan apakah sesuai dengan teori yang kita belajar. Dan ini akan menghasilkan pengalaman bagi mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Pasti akan kita jumpai keluhan-keluhan masyarakat itu menjadi pengalaman bagi kita. Oh, begini lah rupanya. Pantasan ibu ini jual lontong, pantasan ibu ini jual sayur, pantasan bapak ini jual makanan-makanan, tapi gak laris. Kenapa? Karena kurang publikasi. Coba dibuatkan di medsos, ya kan? Contoh jual tahu, buat di medsos, buat rekamannya. Halo guys, coba kamu lihat ini. Ini adalah tahu yang paling bagus di dunia. Rasanya enak, terbuat dari kedelai, mempunyai protein yang tinggi, dan harganya murah. Berapa ya? Ya, dapat ceritakan dia. Proses pelaksanaan, ini dia kira-kira. Contoh kegiatan mahasiswa, live in desa, berinteraksi langsung dengan masyarakat, menjadi motivator dan inovator, sedangkan secara berkelompok. Ini KKN Bangunan Desa, survei dan TPS, terus kegiatan wirausaha. Nah, ini kira-kira. Ini harga apa ini? Ubi. Harga ubi berapa? Kita beli di belakang ini 2.000. Gimana supaya berharga? Masa beli iklan, ya kan? Semakin banyak peminat akan semakin tinggi harga suatu produk. Kenapa nggak berharga? Karena peminatnya nggak ada, iya kan? Kalau nggak ada peminatnya, produk itu nggak ada nilainya. Tapi kalau sudah semakin banyak peminatnya, maka akan semakin tinggi nilainya. Bagaimana supaya tinggi nilainya? Gunakanlah media sosial saat ini. Nah, ini proyek kemanusiaan. Ini contohnya, membantu umpamanya pelaksanaan pemberantasan COVID-19 contoh. Membantu pihak kepolisian vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 contoh. Itu termasuk proses kemanusiaan. Menjadi relawan di posko COVID. Nah, ini dia kan saya bilang. Menjadi relawan di posko COVID itu termasuk kegiatan sosial,
membantu nagari berbagi sembako, membagi-bagi sembako. Biasanya di daerah apa? PKH. Bantu apa? Bantu raskin, ya, atau posyandu, bagi anak dan sebagainya. Pembagian hand sanitizer ke masyarakat, pembuatan tempat cuci tangan. Kalau di daerah tidak suri, ada apa tidak suri sini? Terbatasnya MCK, KCK, ya kan? Pembuangan KCK. Situ ada program dari pemerintah untuk pemberian bantuan KCK, PWC. Kita ikut membantu mereka mendata dan juga menghasilkan tempatnya, itu juga termasuk. Atau membuat video edukasi COVID-19 sosialisasi pihak BPS dan sebagainya. Saya rasa sampai di sini ada pertanyaan? Pas? Ada dua kemungkinan. Yang pertama tahu mengerti sekali, yang kedua tak mengerti sekali. Mudah-mudahan yang nomor dua, nomor satu saja. Saya rasa demikian.